Halo sahabat Trubus. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Yanto Santosa, DEA. Penasaran nggak siapa beliau? Beliau ini adalah Kepala Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar. Panjang sekali ya. Nah, saking panjangnya nanti sahabat Trubus tuh harus tahu apa sih divisi tersebut sampai harus ada di kampus IPB. Nah, divisi ini tuh ada di bawah Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Ini kayaknya kalau nyebut departemennya sama fakultasnya tuh agak deg-degan nih aku nih sahabat Trubus, karena dulu mantan alumni sini. Jadi saya senang banget nih bisa ngobrol bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Yanto Santosa. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi sahabat Trubus. Selamat pagi juga Bapak. Bapak saya deg-degan loh Pak, ini wawancarain Bapak gimana nih biar saya nggak deg-degan nih Pak. Pertamanya harus tenang saja. Tenang. Yang kedua tuh kita akan bahas kan hal-hal yang sangat menarik, bukan yang menakutkan. Bener banget, ini menarik sekali Bapak. Sekarang ini tuh kan isu-isu mengenai lingkungan ya, sahabat Trubus itu viral sekali ya. Jadi hot isu, seksi banget nih Pak. Apalagi akhir-akhir ini kan, kalau sahabat boleh tahu nih agak jauh sedikit ya Pak ya, sering terjadi bencana, sering terjadi tanah longsor dan segala macam, banjir kan ya. Itu ada kaitannya loh tentang lingkungan ya Pak ya. Ya, bener betul ya, Pak, sekali. Ya. Nah, sejauh mana sih Pak kita ini, terutama divisi bioprospeksi dan pemanfaatan lestari hidupan liar itu dampaknya atau fungsinya dalam menjaga lingkungan kita? Baik, sebetulnya di IPB ini ada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Kata lingkungan baru ditambahkan tahun lalu. 2021 lah mungkin, ya kan? Masih bayi masih ya, Pak? muda, walaupun istilah lingkungan sudah ada di fakultas lain, tapi lingkungan industri. Nah, kehutanan ini memang sengaja menambahkan kata lingkungan, maksudnya lingkungan kehutanan. Iya. Nah, bicara mengenai bencana yang terjadi sekarang ini, ya kita kembali kepada Tuhan dulu. Barang siapa berbuat kerusakan, maka kata Tuhan kan, terimalah akibatnya. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu maka sebagai manusia, sebagai insan intelektual, kita berharap kepada masyarakat agar lebih menjaga, memelihara hutan, memelihara tanaman, ya kan, dan memelihara keseimbangan ekologis di lingkungan kita masing-masing. Contoh nih, misalkan sampah juga jangan sampai membuat banjir, misalkan, ya kan. Kemudian memanen hutan jangan over atau berlebihan, ya kan. Nah, kami ini di kita belajar banyak mengenai bagaimana mengelola hutan, mengelola sumber daya, mengelola kehati secara optimal dan berkelanjutan, gitu ya. Nah, optimal bukan berarti maksimal. Wah, gimana? Ya kan? Optimal bukan berarti iya, maksimal. jadi misalkan nih panenannya harusnya setahun 200 kubik kayu misalkan, atau 200 ton daun obat misalkan, obat. Maka kita hitung sesungguhnya bagaimana laju pertumbuhannya. Jadi kita hitung dengan cermat sehingga panenan tidak akan melebihi laju pertumbuhan. Dengan demikian tidak akan terjadi kerusakan atau kepunahan. Sebagai contoh saja. Ya kan? Nah, itu kira-kira begitu. Itu lingkup kami. Nah, kalau untuk divisi ini merupakan penyempurnaan dari divisi sebelumnya yang hanya bergerak di bidang tumbuhan, tropika, konservasi. Nah, kami ini lebih eksplisit lagi mengatakan istilah bioprospeksi dan pemanfaatan lestari. Maksudnya bahwa karena kita sudah banyak kajian-kajian ekologi, kajian biologi, etnobotani, dan sebagainya, maka kita sudah melangkah maju, kita ingin mengaktualisasikan, menjadikan kenyataan bahwa kehati ini, biodiversity ini memang akan bermanfaat, baik bagi masyarakat lokal, maupun bangsa ini, dan juga bangsa dunia. Prospek ya Pak ya? Segala hal yang prospektif dari makhluk hidup.
Oke, ngomong-ngomong tentang prospek ya Pak ya. Nah, majalah Trubus ini kan seringkali datang ke pelaku usaha terutama tentang tanaman ya Pak ya. Yeah. Dan saya mau ngaitin sih Pak, sekarang ini kan bisnis tanaman hias itu kan mulai merangkak naik sebelum kita ke tanaman yang lain ya Pak ya. Nah, dan nggak bisa dipungkiri Pak, keanekaragaman hayati tanaman kita, terutama yang di hutan-hutan itu banyak sekali Pak. Yang cantik-cantik Betul. tuh banyak, mutasi di hutan tuh banyak banget. Betul. Yang nggak bisa kita dapatkan, bahkan seringkali nggak bisa kita dapatkan bahkan lewat laboratorium atau penelitian atau apalah, sehingga nggak bisa dipungkiri juga banyak juga perburuan liar. Ya. Nah, itu ngaruh nggak sih Pak di lingkungan? Jangan-jangan kemarin yang longsor dan segala macam itu gara-gara tanaman sering diambil atau gimana? Oke, jadi begini. Pertama tadi bicara perburuan liar. Iya. Tidak ada tumbuhan sebetulnya. Satwa luar biasa. Jadi illegal hunting ini atau wildlife crime ini diduga ilegal ini telah merugikan negara sekitar 11 triliun per tahun. Untuk satwa nih, baru satwa. Belum tumbuhan. Ya kan? Nah, dampaknya bagaimana? Tentu saja kalau pengambilan dari alam tanpa menghitung kaidah-kaidah kelestarian, satu sisi akan membuat kepunahan. Yang kedua akan bencana tadi, karena akan terganggu salah satu unsur dari rantai ekologinya. Begitu. Karena fungsi tumbuh lain-lain. Ya kan? Sama dengan di satwa. Lain-lain fungsinya, istilahnya ada karnivor, ada herbivor. Kalau di satwa misalkan di tumbuhan juga ada produsernya, ada penghasil buah, ada penghasil biji dan sebagainya. Jadi masing-masing punya peran. Kalau ada satu jenis yang diambil, lalu perannya hilang, maka terganggu ekosistemnya. Ya kan? Dan melalui fenomena perubahan iklim, melalui fenomena pergeseran geologi dan sebagainya, sehingga muncullah bencana-bencana seperti itu. Itu globalnya. Karena perlu kuliah 2-3 semester kalau ingin detailnya mengenai bagaimana dampak, bagaimana menghitung panenan optimal, kelestarian berkelanjutan, bagaimana kita menghitung dampak dari fenomena kebakaran, perubahan iklim sebagainya bagi kelestarian daripada keanekaragaman hayati. Gitu. Tapi di sisi lain orang itu kadang ini ya Pak ya, nggak peduli Pak sama itu ya Pak. Karena nilai jualnya tinggi. Nah, jadi kami pernah penelitian di mana-mana bahwa pemungutan liar, perambahan, deforestasi, dan gangguan-gangguan kepada ekosistem alam itu driver utama adalah ekonomi. Ya kan? Jadi ekonomi baik karena ketidakmampuan masyarakat lokal tidak punya kekayaan, kurang asetnya, atau ekonomi karena keserakahan para pengusaha. Jadi semua lapisan masyarakat sebetulnya larinya ke ekonomi. Nah, tergantung berbeda dari motifnya begitu. Ada yang motif untuk hanya bisa makan besok, ada yang motif untuk memperkaya secara berlebihan. Ini barangkali. Terus bagaimana Pak cara kita mengedukasi orang agar ayo dong kalau ngambil itu tuh mikir gitu ya. Jangan cuman sebentar ngambil banyak habis itu nggak tahu ke belakangnya seperti apa kan. Selain bencana juga nanti kan lama-lama apa ya, kekayaan kita tuh habis, terus kita bakalan punya apa gitu kan ya Pak. Nah itu gimana cara kita ngasih tahu ke orang jangan serakah dong? Baik, pertama memang orang bertentang moral dulu, ya kan ya. Karena kalau moralnya sudah baik, itulah mengapa kan Rasul diutus oleh Tuhan memperbaiki akhlak manusia, moralnya dulu. Yang kedua memang harus sosialisasi mengenai peraturan perundangan. Di samping ada penguatan di penegakan hukumnya. Yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus bisa mensejahterakan masyarakat sekitar sumber daya hutan itu, sumber daya hati itu. Jika mereka sudah sejahtera, maka tindakan-tindakan yang tidak penting, tindakan-tindakan yang terdesak oleh kebutuhan yang sangat mendesak, itu akan berkurang. Contoh misalkan, biasanya mencuri bunga, mungkin kalau bunganya kita bisa didik, bisa ditangkarkan di luar, ya kan? Sehingga para petani, para masyarakat lokal bisa membudidayakan, lalu dibantu proses pemasaran, dibantu diawas, dibantu proses pemasarannya. Jangan cuma bisa membudidayakan, lalu tidak bisa memasarkan, sama aja begitu ya. Nah jadi perlu kerjasama semua pihak.
Sehingga masyarakat yang harusnya mendapatkan prioritas untuk bisa sejahtera dari sumber daya yang ada di sekitarnya itu menjadi tercapai. Jangan sampai misalkan orang Jakarta lagi yang kayaknya karena dia punya modal. Tapi memang seperti itu Ya, kenyataannya. nah, kita harus balik bahwa kita harus mensejahterakan dari mulai desa, dari kampung, baru ke kota. Jangan sampai ketika ada kegiatan suatu usaha atau pemanfaatan ke hati atau sumber daya di suatu tempat, malah yang sejahtera di luar tempat itu. Itu saya akan usulkan kepada pemerintah bahwa kriteria pengusaha yang berhasil bukan lagi ditinjau dari devisa negara, Bukan lagi ditinjau dari hanya devisa negara yang diperolehnya, tetapi dari bagaimana tingkat kesejahteraan yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitarnya dulu sebagai awalnya. Oh, oke. Nah, kemudian letak atau posisi divisi bioprospeksi dan pemanfaatan lestari hidupan liar ini kalau di dalam ekosistem lingkungan tentang keanekaragaman atau biodiversitas itu ada di mana, Pak? Oke, kita punya 3 pilar sebagai perguruan tinggi sebetulnya, sama aja perguruan tinggi manapun. Hanya bidang kita kan hidupan liar. Ya. Tapi kata-kata liar kan juga pasti pertanyakan Mbak ya, apa itu liar? Nah, liar itu macam-macam, terus aja kan. 1 semester kuliah soalnya, liar. Jadi, harus kuliah lagi. Ya, saya persingkat aja. Divisi ini lebih fokus, pertama, menghasilkan SDM. Ya kan, kita didik. Ada yang pelatihan, ini Pak Edi ini dan teman-teman banyak memberikan pelatihan. Bagaimana menangkarkan, membudidayakan, ya kan, melestarikan, menghargai, ya kan, sumber daya SDM yang terampil, inovatif, gitu kan, ya, mumpuni untuk bidang hidupan liar, baik satwa maupun tumbuhan. Yang kedua, kita melakukan penelitian untuk inovasi-inovasi, ya kan? Buktinya sekarang kita bisa produksi satu tanaman hias berjuta dalam waktu 2 hari. Apa tuh, Pak? Dengan kultur jaringan contohnya. Oke. Berapa 2 juta? Ya, katakanlah sebagai contoh aja. Ya kan? Jadi sekarang orang perlu bibit tuh bisa sama persis. Ya kan? Ketika dia sekarang bibit umur katakan 3 cm, semua daunnya dua semua daunnya. Dengan bunga yang sama bunganya. Karena tisu culture. Nggak percaya nih. Nah, harus nanti lihat dengan Pak Edi ya. Nanti jalan-jalan lihat dengan Pak Edi ya. Dengan sistem tisu culture bisa homogen, seragam hasilnya, ya kan? Dan perbanyakan yang luar biasa. Ya kan? Dulu kan satu-satu. Di stek, di congkok, ya kan, satu-satu gitu kan, itu kan lama banget. Nah, sekarang udah canggih, contohnya teknologi, ya kan. Dan yang ketiga, juga kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, apa itu, Pak? Melatih, mensosialisasikan, memberikan penyuluhan. Kalau untuk perusahaan konsultan, kita sebagai konsultan. Kan masyarakat ada masyarakat pihak individual, ada perusahaan, ada koperasi, ada macam-macam. Nah, kita berikan pelatihan, berikan juga sedikit-sedikit bagaimana kita memperbaiki moral hazard kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah yang harus mempertahankan keberlanjutan lingkungan ekologi di muka bumi ini. Itu peran kita hanya dalam bidang hidupan liar. Oke, Pak, sebelum saya punya pertanyaan pribadi, Pak. Wah, tapi pribadi banget pokoknya. Tapi sebelum ke pertanyaan pribadi, ini pertanyaan yang nggak pribadi dulu ya, Pak, formalitas. Ya. Pak, keanekaragaman hayati kita kan besar, Pak ya. Nah, sejauh ini itu menurut Bapak apakah sudah termanfaatkan dengan baik ataukah malah termanfaatkan dengan buruk akhir-akhir ini kan? Ya. Karena semakin baik, karena media sosial itu kan sekarang itu kayak seperti Bapak bilang kan ya, 2 mata uang ya, Pak ya. Di sisi lain kita bisa ngasih tahu ke semua orang kalau kita punya banyak barang-barang bagus, tapi di sisi lain juga kita khawatir juga barang-barang bagus itu lama-lama akan habis. Nah, sekarang trennya tuh seperti apa di mata Bapak? Baik, kalau menurut saya potensi atau kekayaan ke hati kita yang luar biasa ini masih belum dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Pertama, karena kita masih kurang data, kurang pengetahuan tentang apa yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pemerintah kita sangat kurang responsif terhadap hal-hal yang sifatnya penelitian. Ya kan? Sehingga para peneliti kita kasihan banget. Ya kan? Dikasih uang 1 juta udah bangga banget gitu loh. Ya kan? Nah, ini biar diusul pemerintah nih. Biar lebih, karena apa?
Kalau kita ingin mengimplementasikan paradigma baru pembangunan berkelanjutan dengan green economy, maka sungguhnya ke hati adalah modal utama bangsa ini untuk green economy. Untuk itu kita harus mengenal apa yang kita miliki, bagaimana dia hidup, bagaimana dia tumbuh, dan bagaimana dia berkembang. Mengapa? Kata panenan, kata pemanfaatan baru muncul jika melebihi ambang batas kelestarian. Tumbuhan nih, satwa nih, gajah ada 100 ekor, belum boleh dipanen mungkin dari hitung-hitungan peluangnya. Tapi kalau tahu ada 2 juta ekor, bisa kita jual ke negara lain dan sebagainya. Belum berusaha, untuk satwa, untuk tumbuhan tanaman hias beribu aneka hias, beribu jenis anggrek, ya kan? Saya lihat di luar negeri, dulu saya konsultan di Afrika, ya, atau di Eropa. Ketika musim anggrek bunga berkembang di Taman Nasional, dibuka pintu lebar-lebar, ibu-ibu datang bawa voucher yang sudah dibeli dari toko-toko kelontong, voucher untuk memungut bunga itu. Di kita kan nggak boleh ke Taman Nasional. Oh iya. Hutan lindung apalagi, konservasi apalagi. Karena apa? Karena ketidaktahuan bahwa dipanen mungkin akan lebih banyak lagi bunganya. Sama dengan paradigma sekarang, kita moratorium hutan. Itu kan konsep siapa? Hutan tidak boleh dipanen supaya menyerap CO2. Hutan yang tinggi penyerapan CO2-nya adalah hutan yang dipanen secara lestari. Karena apa? Yang butuh CO2 tinggi adalah tumbuhan-tumbuhan kecilnya. Kayu besar sudah sedikit menyerap CO2-nya. Nah, itu juga sering paradigma yang salah di kita ini. Wow. Nah, ini sebagai contoh saja. Oke? Nah, jadi saya berharap, pertama, kenali, identifikasi segala macam tentang populasi setiap jenisnya. Nah, kedua, apa udah tahu manfaat semuanya? Belum tahu juga kita. Betul? Ya. Orang tahu tumbuhan obat, udah nulis 10 buku, 10 jilid tumbuhan obat. Betulkah semua tumbuhan udah tahu jenisnya? Jangan-jangan ada daun apa, akar apa yang masih belum kita di sekitar kita. Nah, itu butuh penelitian yang panjang, yang terstruktur, dan butuh dana untuk itu. Wah, itu tadi keren banget Pak, yang tadi Bapak bilang tentang penebangan kayu di hutan. Deforestasi. Ya? Iya benar. Itu kan nggak semua orang tahu loh, sahabat Trubus. Ya. Jangan jadi kalian kalau misalnya ada orang yang nebang pohon di hutan, kenali dulu itu pohonnya apa, umurnya berapa. Kan tadi kata Prof Yanto bilang kalau misalnya kalian mau koar-koar tentang CO2 yang mana dulu? Karena kan tanaman yang menyerap CO2 paling tinggi itu adalah tanaman Masih tumbuh Pak, yang masih tumbuh. Iya, bukannya benar. sudah diam. Bukan yang sudah tua, yang sudah. Dan itu kalau misalnya kalian nemuin video atau apa tentang penebangan kayu seperti itu, penebangan pohon, maaf, itu jangan asal jempol main ya Pak. Ya, Nanti kelihatan kalau nggak pernah ngikutin informasi dari Prof Yanto ya. Tapi Profnya pertanyaan pribadi nih ya, yang terakhir nih. Sepertinya sekarang kenapa ya Prof, akademisi terutama IPB ini agaknya sekarang lebih fleksibel ya. Jadi mendekati kaum milenial, kemudian informasi mengenai jurnal atau penelitiannya juga sekarang tuh disajikan dengan cara yang milenial sekali ya Prof. Nah, itu apakah salah satu taktik jurus biar orang-orang luar atau anak-anak muda juga kenal dengan hutan, juga tahu tentang konservasi hutan seperti itu, atau gimana? Atau Prof Yanto memang berjiwa muda? Kalau berjiwa muda harus selalu. Harus selalu. Jangan ikutin umurnya, itu jelas, itu rahasianya. Umurnya udah berapa Prof? Rahasia. Jadi satu mungkin kira-kira kalau dihitung mungkin 36 lah saya kira-kira. Tapi terbalik. Mungkin kalau lihat ya. Nah, itu soal umur. Jadi jangan bicara umur. Jangan bicara jiwa umur, ya? muda, semangat muda. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya dalam diseminasi suatu hasil penelitian atau inovasi baru yang kita temukan, kita harus mampu menjangkau berbagai kalangan. Ya bener banget Prof, karena Ya, kan? saya merasa 10 tahun yang lalu atau 15 tahun lalu tidak begitu. Tapi sekarang adik-adik sekarang tuh kok mereka mau ya ngambil tema yang seperti ini, padahal itu tema yang sangat dihindari. Betul. Gitu kan. Terus kok mereka sekarang bangga ya jadi warga pertanian, kehutanan gitu loh. Ya Prof. memang jadi kami ingin bahwa generasi muda ini dalam berbagai kategorisasinya
ya kan, memahami. Karena mereka akan menjadi pelanjut kita, ya kan. Jadi jangan sampai ada gap antara generasi kita dengan bawah. Oleh karena itu, berbagai inovasi dalam penelitian kami disajikan harus menyentuh berbagai generasi. Itu harapan kami agar mereka aware, ikut peduli, ya kan, Iya. tentang kekayaan alam kita ini. Dan jangan sampai apa yang dilakukan oleh yang tua-tua dan salah secara ekologi, ya kan, tidak diulangi lagi, paling tidak. Iya, apalagi kalau dengar kata konservasi, pusing gitu kan. Iya. Males Jadi gitu banyak kan. sama dengan statistik kan, mata kuliah yang paling trauma kan. Iya, saya Prof. Iya, pasti kan trauma kan? Oh, trauma sekali. Iya, jangan. Sekarang mata hati juga menyenangkan. Konservasi menyenangkan, ya kan? Menyenangkan Kita bisa sekali. piknik setiap saat ke berbagai lokasi kan? Iya. Begitu. Nah, ya kan tadi kan sama kita ngobrol sama Prof Yanto itu, saya jadi berpikir, oh konservasi ternyata seru ya. Seru banget. Dan kita juga boleh loh Dan bisa kaya dari konservasi ya, itu penting. Cuan, Prof. penting, Sekarang tuh penting. anak muda kalau dikasih menghasilkan cuan enggak, malas, gitu betul. kan. Menghasilkan cuan enggak, iya, pasti mereka mau. Betul. Gitu, Prof. Nggak taman hias yang harga 1 miliar. Apa, Prof? Apa coba? Tanya Pak Edi yang bisa beli jalan ya. Rahasia dong. Jangan saya kasih tahu dong. Tapi ada nggak, Prof, yang binatang atau hewan kayak gitu yang sama diperlakukan sama kayak tanaman hias gitu yang harganya sampai miliaran gitu? Ya sekarang yang jelas harga miliar kan jadi orang hutan yang dilindungi, tapi Jadi nggak boleh disatuin. sebetulnya. Jadi kami kalau kita bicara gajah misalkan di bonsai kan menarik kan? Nggak bisa dong, Prof. Ya, Gajah itu kan, ide, namanya juga iya. ide kan boleh aja. Tapi bukan gajah, Prof. Apa ya? Kelinci. Kelinci bisa. Kecil kecil lah kalau di bonsai kecilan. Gajah kan serunya kalau dinaikin dia Ya, besar. misalkan komodo di bonsai segede kadal. Kan menarik banget tuh kan? Menarik sih, Pemikirannya. Prof. Nah, itu siapa tahu. Tapi kan jadi nggak sangar, Prof. Justru sekarang gini, bagaimana satwa ini menjadi lucu dan menggemaskan, sehingga karena setiap orang bisa memelihara orang hutan yang kecil-kecil, dibolehkan karena banyaknya misalkan, atau Tapi- binatang lain. Tapi interesting sih, nanti itu kalau misalnya bisa diperbanyak, Nah, ya kan ya, Prof ya, diternak dibudidayakan, diternak, bisa Kenapa menghasilkan tidak? cuan. Justru itu, ya. Oke. Gimana sahabat Baik. Trubus? Tertarik kan? Ternyata ngomongin tentang keanekaragaman hayati, plasma nutfah, biodiversitas yang dulu mungkin di otak kita, ngapain sih ngomongin begituan ya, Prof ya? Itu kan kalangan akademisi, peneliti yang muter-muternya di laboratorium. Nah, tapi berdasarkan informasi dari Prof Yanto, ternyata ngobrolin konservasi, plasma nutfah, konservasi dan segala macamnya yang hubungannya dengan kehidupan liar ya, ternyata seru banget ya, Prof ya. Iya, menarik banget. Pengen nggak jadi mahasiswanya Prof Yanto? Oh, harusnya udah harus antri kalau di Aduh, bahasa hati ya. Udah antri banget sekarang untuk hati. Nanti mumpung Prof Yanto masih di sini ya, Prof ya. Silakan, Masih ditunggu, lama. ditunggu. Kan masih 35 ya umurnya. Masih 36. Oh, masih sepanjang. 36 umur Iya, Prof betul. Yanto. Jadi masih panjang kalau misalnya sahabat Trubus pengen jadi muridnya, pengen jadi mahasiswanya, menimba ilmu di divisi bioprospeksi dan pemanfaatan lestari hidupan liar. Seru banget Prof Yanto ngobrol dengan Prof Yanto. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi boleh? Dengan senang hati. Tapi saya boleh nggak sih jalan-jalan? Oh iya, silakan. Itu ada yang ahli, itu ada Pak Edi di sini, ada Ibu Lin Nia Gundega ya kan ya, ada Bu Safitri juga, silakan keliling kemana maunya, termasuk lihat lab kultur jaringan. Lab kultur Nah, jaringan. itu mari, Dan tadi kata silakan. Prof Yanto bisa menghasilkan cuan. Ada ya? rumah kaca dan sebagainya, silakan. Rumah kaca Ya, juga. dan di dalam ada tanaman hias. Ya, terima kasih banyak. Baik, sama-sama, Prof Yanto, Mbak. atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yang lebih lama lagi durasinya. Sampai jumpa sahabat Trubus. Dadah dulu, Prof.